Resmian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Al-Ittifaqiyah Indralaya yang akan diresmikan oleh Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia. Kepada Bapak Dr. I. Muhammad Arif Rosyid Hasan MKM kami persilahkan. Dan yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Khori MA dan Kiai Haji Muhammad Joni Rusli SPDI kami haturkan. Diawali dengan pemotongan pita. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Al-Ittifaqiyah Indralaya. Al-Fatihah. Dengan mengucap bismillah. Takbir. Selanjutnya, penandatanganan Sekretariat oleh Dr. I. Muhammad Arif Rosyid Hasan MKM dan penyerahan cenderamata oleh Ketua Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Al-Ittifaqiyah Indralaya oleh Bapak Pembiuman PSH. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nanti kan di anu lagi. Takbir. Penyerahan cenderamata yang akan dilakukan oleh Bapak Haji Fahmi Umar BSH kami dan diakhiri dengan doa bersama. Pak Deputi bergabung. Bersama Pak, masuk Pak. Ya, silakan. Masuk Pak, mudah-mudahan kalimatnya pindah Pak ya. Oke. BBC ya. Yang Ini kelas HMA. Apa itu? MA Master Besar. dokternya belum cantum. Nanti udah selesai juga. Bentar lagi sidang. Ya, bersama Pak Iko dengan Pak Kiai menyampaikan begini banyak yang bertanya tuh ya. Bisa dengan beliau ini namanya kan channel yang rasionalisasi nanti. Kan bank itu 10% modal kita, 90% kan dana umat DPK ya betul. dengan rasionalisasi. Alhamdulillah kita sudah punya mobil ya, jadi sudah bisa Langsung kita pinjam segala macam. tadi modal kita kurang besar. Kita dari kerjasama sama BSI, insyaallah. Kemudian sama BSM, tapi dulu sempat di BSI, insyaallah. Untuk backup permodalan BP-nya ya. Iya, jadi kerjasama dengan BSI untuk pembiayaannya, modalnya dari BSI sudah mulai. Iya, oke. Itu udah ini udah kita semua ya. Ini sistem apa ya? Yusuf sudah operasional 1 semester ya, sudah alhamdulillah 1 semester dan termasuk sudah pembayaran santri. Tapi nggak udah terupdate ya. Saya di dalam saja sudah hampir 1.000. Sama bersolat lah ya, sama Muslim sudah memang khusus syariah. Katanya beliau.
lama hilang. Kita diri juga hilang ya, pulang bikin karya. Pencipta pelopor. Mungkin demikian, nanti kita langsung ke seminar karena masih kita selalu nunggu dari tadi. Oh iya, ya bisa. Ini kalau modal istrinya kampung sini, Pak Marzukinya Batu Raja. Salawat. Sebelum acara kita mulai, kami mengingatkan demi khidmatnya rangkaian acara kita untuk masing-masing kita menonaktifkan HP Android masing-masing atau men-silentkan. Agung sangat berwibawa ini bersama tokoh nasional dengan prestasi nasional luar biasa. Anda belum tahu, beliau adalah salah seorang dari 70 orang yang paling berpengaruh di Indonesia. Inilah tokoh yang sangat concern, cinta dengan pemuda, yang berjuang keras untuk meningkatkan kualitas pemuda Indonesia. Inilah tokoh yang berjuang untuk bonus demografi, suatu keadaan di mana akan muncul, ya bahkan sudah muncul, sudah terjadi saat ini pemuda-pemuda yang potensial sebenarnya untuk mengisi lapangan kerja, yang potensial sekali untuk membangun Indonesia ini. Tapi kalau salah-salah, ya generasi bonus demografi ini bisa saja mengancam perkembangan bangsa Indonesia bila tidak dibina, diasuh, diasah kompetensinya atau kemampuannya di bidang ilmu pengetahuan dan sains teknologi. Bila tidak dibekali dengan karakter dan kemudian bila mereka ini tidak disiapkan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jadi inilah concern beliau, bagaimana pemuda seperti Anda kini dan masa depan dapat berperan sangat besar di dalam ekonomi Indonesia, khususnya dalam ekonomi syariah. Dan oleh karena itulah dihimpun pada saat ini mahasiswa ekonomi syariah, mahasiswa bank syariah yang nanti bersama beliau akan menggoyang Indonesia menuju masa depan Indonesia yang maju, yang hebat dan sejahtera. Allahu Akbar. Bangga, senang, tersanjung kita dengan kehadiran beliau. Insya Allah membawa keberkahan yang sangat-sangat dahsyat, dan kita doakan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun ke depan. Amin. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Roshid Hasan MKM yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan 4 September 1986,
bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia, telah menggerakkan penulis dari 14 judul buku ini untuk menjadi seorang aktivis berbagai organisasi dan menginisiasi beragam gerakan sebagai bentuk kepeduliannya bagi kebaikan hidup seluruh manusia Indonesia, khususnya kaum muda. Kepedulian suami dari Zahra Aulia yang telah dikaruniai 2 orang anak ini kepada kalangan muda secara nasional mulai dia gelorakan saat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2013-2015. Itulah sebabnya pada bulan Mei 2015 menjelang akhir masa jabatannya, atas nama PBHMI menyampaikan dokumen singkat berisi tuntutan hadirnya kebijakan yang berpusat pada milenial kepada Presiden Joko Widodo. Dokumen itu kemudian membuahkan hasil berupa penerbitan Perpres nomor 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada April 2019 bersama rekan-rekannya kembali mendesak pemerintah agar segera membentuk kelompok kerja kepemudaan. Hasilnya lahirlah Pokja pada tanggal 20 Mei 2019. Rekam jejak inisiasi, aktivisme, dan dedikasinya terlihat sangat jelas. Beberapa di antaranya adalah Ketua BEM PKG Unhas, Ketua Umum PBHMI ke-30, Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda Dewan Masjid Indonesia DMI pada tahun 2018, penggagas pengurus pemuda masjid untuk rumah tahanan se-Indonesia, inisiator Silaturahmi Nasional Pemuda dan Remaja Masjid, inisiator di balik Muktamar Pemuda Islam forum pertama yang mempertemukan 20 organisasi pemuda Islam se-Indonesia, pembentukan Indonesia Youth Islamic Forum, komunitas kajian Menteng Muslim Center, Rabu Hijrah, Kahmi Economic Forum, tim perumus RUU Kewirausahaan Nasional, Pergerakan Indonesia Maju, pendiri Merial Institute, pendiri aktivis milenial, dan lain-lain. Pengakuan atas dedikasinya dan pengalamannya sebagai dokter gigi, aktivis pemuda dan pengusaha yang pernah termaktub dalam daftar 70 tokoh berpengaruh di Indonesia 2015 versi majalah Men's Obsession ini mengantarkannya terpilih sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham BSM pada tanggal 3 April 2020. Lewat jejaringnya sebagai bentuk komitmen atas amanah tersebut, dia berjuang untuk meningkatkan nasabah Bank Syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri. Dia berusaha menjawab tantangan fenomena unik Muslim Indonesia yang populasinya mencapai 87% tapi hanya 6% yang menabung di Bank Syariah. Studi perbankan syariah dan ekonomi syariah. Alhamdulillah, tanpa izin Allah kita mungkin sulit ketemu. Saya di Jakarta, Bapak Ibu, para guru dan teman-teman semua di Indralaya, ya. Tapi sekali lagi atas izin Allah dan prosesnya sangat singkat. Sekitar sepekan yang lalu saya ketemu dengan Pak Kiai Mudrik Qori di Jakarta dan saya sampaikan keinginan untuk bisa berguru sama beliau. Qadarullah, saya diperkenankan untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, walaupun saya sadar bahwa pengetahuan dan pengalaman saya belum seberapa ya, khususnya di perbankan syariah. Yang paling hatam sebenarnya Pak Moderator nih, Pak Kiai Fahmi Umar ya, karena S1, S2, S3 beliau di perbankan syariah ya, ekonomi syariah Pak Kiai. Jadi saya tentu dalam kapasitas saya mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman sekalian. Salawat juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang kami hormati, kami muliakan Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Qori MA, guru saya senior ya, kalau kita di HMI juga panggil Kanda, yang alhamdulillah atas izin Allah saya diperkenalkan sama staf khusus ya Pak Kiai ya, staf khusus Pak Eko Arisan di Pak Kiai, mana dia. Jadi tanpa
Pak Eko ini mustahil juga saya ada di sini. Awalnya saya sampaikan tadi, sebenarnya saya pengen jalan silaturahim aja, ketemu sama sahabat lama saya itu, tapi karena dibuka seluas ini forumnya, ya alhamdulillah saya juga merasa sangat bahagia, bersyukur ya. Kalau para kiai saya anggap guru saya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menganggap saudara saya, ya, insya Allah. Jadi dalam ruang ini kita dipertemukan sebagai saudara dan tentu saja untuk memperjuangkan ekonomi umat kita. Juga Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah Indralaya Haji Muhammad Yoni Rusli, kemudian Ketua atau Rektor STITQI Haji Muhyiddin, dan tentu saja moderator Bapak Fahmi Umar. Di sini juga ada teman-teman dari Bank Syariah Indonesia, ada Pak Deputi, Pak Ahmad, terima kasih banyak Pak Ahmad, juga dari KCP BNI Syariah ya Pak, alhamdulillah membersamai kita semua, dan tentu Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kiai juga di video. Memang concern saya sejak 2010 ya, bahkan 2003-2004 gitu, karena saya ini anak muda seperti teman-teman ya, dari kampung gitu. Jadi kampung saya itu dari ke Makassar itu sekitar 1 jam ya. Sama kan teman-teman di sini dari pusat ibu kota Palembang itu sekitar 1 jam ya. Jadi sama, kita lahir dan besar dalam situasi yang sama kurang lebih begitu. Saya cuma persoalan waktu saja ada di depan teman-teman gitu. Kalau teman-teman duluan lahir, mungkin teman-teman yang di sini saya seperti teman-teman di bawah. Jadi sebuah kesyukuran ketika saya menyadari saya bukan siapa-siapa, maka sejak saat itulah saya berikhtiar ya untuk menjadi siapa-siapa. Ya mumpung mimpi gratis kata orang-orang ya. Karena mimpi gratis ya nggak bayar, jadi kita gantungkan aja setinggi mungkin. Insya Allah atas izin Allah sampai hari ini konsisten berjuang ya dalam konteks keumatan dan kebangsaan. Dan sejak akhir 2017 saya diminta oleh Pak Yusuf Kala, saya juga sangat beruntung bisa belajar langsung sama beliau. Bahkan ada satu waktu pada saat Pileg itu Pak JK minta saya sebagai sekretaris ya PLT Sekjen Dewan Masjid Indonesia. Jadi usia beliau 75 tahun, yang bertanda tangan di sebelah tanda tangan beliau anak muda usia 34 tahun waktu itu, posisi wakil presiden. Jadi selain mimpi kita gantungkan setinggi-tingginya, saya pesan juga ke teman-teman, selama kita punya kebermanfaatan untuk umat dan bangsa, selama kita niat yang luhur untuk kemajuan agama kita, insya Allah Allah yang akan turun langsung urus kita. Jadi alhamdulillah saya tidak ragu, teman-teman semua dididik dan dibesarkan oleh Pak Kiai Mudrik dan bapak-bapak kiai sekalian ya, sehingga komitmen itu harusnya terpatri dalam diri teman-teman. Saya saja yang jauh dari beliau bisa dapat ilmu itu dengan singkat, apalagi teman-teman yang dididik beberapa tahun di sini. Ya, jadi kalau saya sampai hari ini ada di posisi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia dalam usia 34 tahun, ya bukan tidak mungkin teman-teman nanti usia 30 tahun mungkin, atau mungkin 28 tahun ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu. Menurut saya menjadi sangat penting ya buat adik-adik sekalian. Pertama karena kita datang dari daerah yang yang butuh beberapa jam lah sampai ke Jakarta gitu ya. Tapi yang harus kita syukuri, Indonesia sekarang itu ada di masa yang tadi Pak Kiai juga sampaikan bahwa kita sedang peroleh namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi inilah yang membuat bangsa China, Korea, siapa yang senang nonton namanya apa? Senang apa itu? K-pop.
Tahu kan tapi ya Sarajevo gitu ya. Jadi Korea Selatan, Singapura, China dan banyak negara-negara lain itu kenapa seperti maju sekarang? Karena mereka memanfaatkan bonus demografi itu sebaik-baiknya. Negara-negara itu maju karena anak-anak mudanya. Seperti teman-teman sekalian ini. Jadi bangsa-bangsa itu bisa maju kalau anak-anak mudanya punya kesadaran yang sama untuk maju. Tanpa itu semua saya kira mustahil. Saya selalu juga berandai-andai. Bisa jadi kalau bukan gara-gara anak muda, mungkin kemerdekaan bangsa ini mundur jadi 30 Agustus 1947. Tapi karena anak-anak muda waktu itu berniat untuk memerdekakan Indonesia 17 Agustus 1945, maka satu hari sebelum itu mereka menculik Soekarno-Hatta dan meyakinkan mereka untuk memproklamasikan Indonesia. Jadi bayangkan itu, seberapa besar kontribusi anak-anak muda terhadap bangsa ini. Ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau nggak ada anak muda waktu itu mungkin mundur itu kemerdekaan. Bisa 2-3 hari, bisa 2 bulan, 3 bulan. Tapi karena ada anak-anak muda, mereka mengatur strategi dan mereka menjemput Soekarno-Hatta, menculik beliau dan meyakinkan bahwa kita semua ada di belakang mereka. Nah semangat inilah yang kemudian membuat banyak negara-negara maju seperti sekarang. Dan Indonesia sejak 2012 kita memperoleh yang namanya bonus demografi, di mana angka angkatan kerja kita 70% dan 60% diantaranya anak-anak muda. Jadi ada 140 juta anak muda di Indonesia ini. Soekarno cuma butuh 10 anak muda untuk mengguncang dunia. Sementara Indonesia punya 140 juta anak muda. Ya, harusnya udah bukan lagi terguncang, kiamat kecil mungkin. Kalau anak mudanya ini bisa berkontribusi dengan baik. Nah, itu momentum yang pertama. Kemudian yang kedua, sejarah juga sudah membuktikan sejak 1998, 2008 pada saat krisis ekonomi dan 2020 ini pada saat Covid ini menyerang, sejarah membuktikan bahwa satu-satunya sistem ekonomi yang mampu bertahan dengan baik adalah sistem ekonomi syariah. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah bagaimana ekonomi Indonesia dan dunia ini diguncang dari 98, 2008 dan hari ini 2020, itu sejarah membuktikan bahwa satu-satunya sistem ekonomi yang sangat bertahan terhadap krisis adalah sistem ekonomi syariah. Kenapa saya yang dokter gigi kemudian merasa penasaran gitu belajar tentang ekonomi syariah? Karena saya melihat di masa depan ekonomi syariah adalah satu-satunya sistem ekonomi yang mampu menjawab segala macam tantangan dunia, dan bersyukurlah teman-teman adalah bagian dari sejarah itu. Jadi teman-teman harus bangga.